itu realita yang luar biasa. Gimana sih sebenarnya Bang Marcel? Assalamualaikum Civitas Akademika. Jadi itu tadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya memang setiap hari kami di LMKN itu mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Jadi memang kalau saya selalu mencoba menganalogikannya misalnya kayak tadi ada satu pertanyaan, ya ini lucu banget gitu. Ibarat kita mau buka warung nasi goreng, ya main dishes-nya adalah nasi goreng, main course-nya. Tapi kita nggak mau nyisihin duit untuk beli beras, gitu. Kita nggak mau bayar beras, sedangkan beras adalah kan harus dimasak jadi nasi dan jadi nasi goreng. Itu lucu. Ya. Tapi kembali lagi, kalau saya bersama komisioner yang lain dan juga teman-teman di LMK, kita nggak patah arang. Bahwa kemudian keadilan itu harus ditegakkan dalam arti royalti ini harus kemudian menjangkau semua pihak. Ya, harus adil, harus inklusif. Ya, tidak boleh memandang musisi yang legend atau tidak legend, emerging artist, nggak peduli, semuanya sama. Itu oke, satu pihak. Tapi di sisi lain, karena kita menjalani teknis di dalam sehari-hari pengelolaan royalti ini. Gitu, Mengumpulkan royalti. yes, mengumpulkan dan mengelola itu untuk kemudian mendistribusikannya. Kita juga perlu paham bahwa royalti itu harus berdasarkan hak ekonomi. Hak ekonomi apa? Penggunaan. Ya, ibaratnya ada satu tempat dia memasang lagu 1000 lagunya Noah. Ya Noah harus mendapatkan hasil 1000 lagu itu. Ya. Tapi kalau misalnya kita mencampur adukan keadilan dengan yang tadi di awal bahwa ini harus sama rasa, harus adil, ada kemungkinan bisa diartikan sebagai kita ambil bagiannya Noah untuk didistribusikan ke yang lain. Nah ini yang hati-hati, kita harus hati-hati banget, hati-hati sekali. Makanya perlu banyak ngobrol seperti ini, terus terang saya sangat bersyukur dengan acara ini kita bisa ngobrol banyak gitu ya. Minimal dihargai juga kita harus menetapkan tuh minimal dihargainya gimana. Cara menghargainya gimana? Parameternya apa minimal dihargai gitu kan. Lalu kemudian kalau dipakai di kampus, oke, di kampus misalnya. Di kampus kalau misalnya di dalam acara yang misalnya sifatnya pendidikan atau pengajaran, itu bisa menggunakan asas fair use misalnya gitu kan. Jadi bisa nggak usah bayar. Asas apa tadi? Fair use, penggunaan yang wajar, Oh. ya sesuai. Gitu. Karena di institusi pendidikan biasanya tidak dipungut biaya royalti. Tapi kemudian misalnya ada konser dalam kampus itu beda lagi. Komersil ya? Commercial, iya gitu. Nah perlu dipertimbangkan juga gitu. Makanya tadi minimal dihargai itu seperti apa parameternya itu yang akan kita diskusikan hopefully dalam sesi ini ya. Iya kalau lihat tadi menarik ya tabelnya. Apa kayak dari segala sudut pandang gitu. Jadi diacak-acak nih yang isinya. Tapi memang kalau saya lihat keanehan itu ada wajarnya. Karena kan saya juga mengalami sebagai anak kecil yang suka musik, yang mendapatkan manfaat dari musik, yang merasa berkarir di musik itu sendiri jadi profesional, penghasilan dari sana. Jadi memang kuncinya itu pengetahuan yang betul-betul menyeluruh tentang si hak cipta ini. Karena kalau misalnya kita pakai logika yang umum, yang gak ada di industrinya, pasti akan beda banget sudut pandangnya gitu. Dan setelah terjadi keributan itu, saya sih sebenarnya senangnya kemarin ada itu karena bukan senang ada masalahnya, saya senang bahwa jadi terbuka, jadi banyak orang ingin tahu. Salah satu yang menarik yang tadi kalau Marcel bilang itu kan kemarin tuh salah satunya adalah ribut tentang performing rights gitu. Performing rights itu mesti dibayarin, ada yang mesti nggak perlu dibayarin. Tapi pas bagian kecil aja, saya sempat diskusi sama satu orang, saya lihat dia nggak jahat, dia peduli gitu. Dia peduli tapi dia kurang pengetahuan. Jadi saya ajak ngobrol by one lewat Zoom waktu itu saking niatnya ya. Lewat Zoom ayo kita ngobrol saya tanya gitu. Tentang performing rights. Ya ini kan begini begitu Mas Ariel segala macam. Tapi ada satu hal yang saya petik adalah begitu kita ngomongin performing rights, dia menyangka bahwa performing rights itu tentang perform. Mas, kalau performing rights itu kan tentang perform di panggung. Kok ngomongin yang diputar di kafe? Oh, saya di situ kayak oh oke. Jadi hampir 60% ataupun 70% yang suka ngomong-ngomong itu, yang ngobrol-ngobrol, ternyata memang belum menyeluruh mengetahui tentang hak cipta itu.
Yang simpelnya aja performing rights disangka adalah perform di panggung, sedangkan performing rights itu kan luas gitu. Nah itu yang terjadi kemarin sih, jadi memang PR-nya untuk bisa menghargai hak cipta itu memang mesti diperluas lagi pengetahuan tentang hak ciptanya sih menurut saya begitu. Oke Prof, mungkin bisa ada sedikit tanggapan Prof. Kalau saya sebagai orang akademis lihatnya dari situ. Jadi kalau kita bicara adil, itu sebenarnya kita bicara tentang rasa. Makanya ada istilah rasa keadilan. Iya. Nah masalahnya adalah ketika kita bicara rasa, itu maunya sendiri bebas. Oke. Yang bisa membatasi hanya logika. Nah logika adanya di kepala. Logika bicara tentang yang benar tuh yang seperti apa. Nah, apa yang benar menurut kepala dan apa yang seenaknya menurut rasa, kemudian dicoba untuk diserasikan. Nah, penyerasian itulah bicara tentang keadilan. Kita bisa melihat tadi dari polling ya. Ya. Itu rasa itu. Di satu sisi, wah gue mau dibayar. Iya. Tapi giliran suruh bayar gue gak Gak punya, mau. wah gak mau. Iya. Nah itu adalah kehendak ya. Nah Iya. itulah domain dari rasa. Nah maka kita tidak bisa bicara adil itu ada batasnya dan sebagainya. Karena apa? Karena adil itu rasa datang dari rasa yang maunya bebas. Betul. Sedangkan kepala, otak maunya tertib. Nah antara tertib dan bebas itu dicoba diserasikan lewat adil itu. Gitu aja lah, jangan susah-susah ya. Oke, luar biasa. Jadi memang intinya ke rasa ya. Jadi kita tampil tuh, ini rasa-rasanya kayaknya dibayar. Ternyata enggak. Nah itu. Nah tadi saya tergelitik sama pertanyaan yang keempat atau lima gitu ya. Iya. Yang tadi kurvanya itu udah paling tinggi, paling mutlak itu salahnya negara gitu. Iya. Saya ingat sekali Pak Menteri, itu viral di mana-mana sampai para pemilik kafe, resto tuh marah-marah tiba-tiba ada lah yang dapat tagihan ratusan juta Pak Menteri dan lain-lain. Ini kan urusannya negara tuh harus ada di titik tengah nih Pak Menteri. Ada para pemilik hak ekonomi, sebuah karya seni, tapi juga kita publik yang gak mau bayar Pak Menteri, Ada nggak pelaku bayar ekonomi nih. ya. Jadi harus gimana negara? Ya. Kalau bicara penikmat musik, tidak usah khawatir karena royalti tidak perlu membayangi kawan-kawan. Benar ya Prof ya? Royalti itu ada dua. Ada yang digital dan ada yang analog. Yang banyak kemarin dibicarakan oleh teman-teman itu adalah yang analog yang ribut-ribut semua kemarin. Jadi kayak seperti pengusaha restoran, Ya. pengusaha karaoke, hotel, dan lain sebagainya. Kalau digital ukurannya gampang. Karena kalau teman-teman berlangganan satu platform, kalau Anda berlangganan premium, itu otomatis ada di dalamnya. Tapi bagi platform-platform yang gratis, teman-teman nikmati, saya sebut aja nggak apa-apa ya. Boleh. Kayak Spotify, kan itu gratis tuh, ada yang gratis. Lebih banyak yang gratis, saya yakin ini gratisan semua nih. Ya. Ada yang premium enggak? Ada. Ada. Yang nggak kepotong iklan. Kecil kan? Kecil. Iya. Apakah yang gratis itu platformnya enggak bayar royalti? Bayar. Karena lewat monetisasi iklan. Jadi buat teman-teman adik-adik mahasiswa semua, jangan khawatir dengan royalti. Karena sesungguhnya kalau yang analog itu yang berkewajiban membayar royalti itu bukan kawan-kawan yang suka mendengar musik ke kafe, ke karaoke. Ada mungkin yang bilang kalau dikenakan royalti maka harga secangkir kopi itu mungkin bisa dinaikkan. Percaya sama saya, karena bayaran royalti itu kurang, tidak sebesar yang dibayangkan orang, maka tidak mungkin royalti itu mempengaruhi harga yang teman-teman bayar kalau berkunjung ke kafe. Jadi kalau ada yang bilang kemarin bahkan disebarin
tiba-tiba ada angka royalti sekian ratus, sekian ribu rupiah, itu pasti bohong. Karena total royalti yang dibayarkan itu sesungguhnya sangat kecil dibandingkan omset yang ada. Jadi itu nggak akan mungkin mempengaruhi harga. Jangan kalian mau dikerjain itu. Saya mohon terutama adik-adik mahasiswa, jangan ikut itu. Itu pasti provokasi dari orang-orang yang seharusnya membayar royalti. Kalian dimanfaatkan untuk menolak pembayaran royalti. Kalau itu yang terjadi, maka kasihan seperti Mas Ariel. Kasihan seperti Marcel. Dan seluruh teman-teman kita yang hidup di dunia itu. Yang betul-betul hidupnya bersandar dari sebuah karya dan itu menjadi profesi. Kan kalau yang analog yang dibayar itu adalah kalau digunakan untuk tujuan komersil. Contoh yang tadi disebut walaupun itu sedikit performance rights, orang salah pengertian, atau kalau boleh saya sebut konser, kan itu wajib untuk membayar royalti. Pembayaran royaltinya itu pun mereka sudah memperhitungkan harga jual tiket. Ya. Karena itu sekali lagi saya ingin sampaikan, kalau tadi tiba-tiba saya heran, wah ini negara yang bertanggung jawab terhadap royalti. Tinggi banget tadi hasil survei. Padahal memang pemerintah itu mengatur regulasinya. Tapi pemerintah tidak turut campur dalam pengelolaan royaltinya. Sekarang di hadapan teman-teman semua ada 2 ketua LMKN yang hadir sekarang. Ada Pak Andi Mulhanan Tombolotuttu. Kemudian ada Pak Marcel. Pak Marcel juga ketua LMKN. Sekarang pemerintah di dalam undang-undang hak cipta yang ada sekarang, kita mengenal ada 2 lembaga manajemen kolektif. Satu yang namanya lembaga manajemen kolektif dan satunya ada koordinator lembaga manajemen kolektif nasional. Yang sekarang ketuanya Pak Marcel dan Pak Andi Mulhanan Tombolotuttu. Setelah saya menjadi menteri, saya melihat bahwa pengelolaan royalti di Indonesia itu amburadul. Banyak sekali orang mengambil hak orang lain. Karena itu kebijakan pemerintah saat ini, lembaga manajemen kolektif tetap ada, tetapi lembaga manajemen kolektif nasional saya bagi tugasnya berbeda. LMK-nya tugasnya mendistribusikan royalti, yang mengumpulkan orang yang kalau mau bayar royalti itu adalah LMKN. Jadi mereka saling kontrol nih sekarang. Makanya sekarang berhenti ribut. Karena tidak mungkin dibayarkan royaltinya kalau datanya tidak lengkap. Tidak akan mungkin. Karena itu sekali lagi teman-teman, khusus adik-adik mahasiswa semua saya himbau, kalau ada provokasi dari pihak lain untuk tidak membayar royalti, percaya sama saya, itu adalah dari kalangan dunia usaha yang menghindari kewajiban mereka untuk membayar royalti. Kalian jangan ikut. Tetapi saya ingin katakan, kalian boleh mengatakan apa saja kepada Menteri Hukum. Boleh kritik apa aja kepada Kementerian Hukum. Boleh beri masukan apa aja kepada Kementerian Hukum. Karena itu saya menghargai kebebasan akademik, itu wajib dimiliki oleh teman-teman adik-adik mahasiswa terutama. Nah itulah barangkali yang perlu diperbaiki oleh Pak Menteri untuk pertama ada database yang menunjukkan pemakaian lagu. Lalu kemudian juga ada data tentang misalnya pembayaran. Lalu juga ada data tentang misalnya distribusinya. Nah ini adalah satu sistem pendataan yang akan mengurangi proses atau proses lah. Ribut-ribut itu. Karena apa? Karena kita nggak tahu nih. Saya dapat lagu saya dipakai nggak ya? Gitu. Sebenarnya kalau kita bicara soal keadilan,
itu ya yang dibayar mestinya kan yang dipakai. Nah cuman masalahnya nggak ada datanya. Lagi bagaimana caranya itu? Nah oleh sebab itu penyelesaian yang paling baik menurut saya adalah melalui pendataan. Nah sekarang ini ada yang namanya sistem digital yang mudah-mudahan bisa mempermudah proses penyajian data. Lagu siapa dipakai, dipakainya di mana, itu bukan sesuatu yang sulit bagi mereka yang sudah biasa dengan program. Nah sehingga memang perlu ada satu saya nggak tahu regulasi barangkali yang mendorong agar penggunaan lagu di ruang publik itu baik yang bersifat digital maupun yang bersifat performing analog atau manggung gitu itu harus terdata. Nah kalau saya tidak salah ada yang namanya silem dulu. Nah saya nggak tahu sampai di mana silem ini sudah bisa berjalan. Nah ini mungkin pertanyaannya lebih ke Pak Marcel ini. Iya boleh. Silakan Bang Marcel. Untuk silem sendiri, Prof, menjawab pertanyaan ini memang sudah kita lakukan semuanya. Karena LMKN itu komit sekali dengan transparansi, lalu kita juga komit sekali dengan bagaimana kita menjadi lembaga yang accountable ya untuk bisa menyuarakan sistem ini dengan baik, menjalankan sistem ini dengan baik. Kita sudah punya lmknlisensi.id melalui sistemnya bernama Inspiration. Itu sudah jalan. Lalu kemudian juga dari sistem distribusi seperti apa. Begitu juga ya live event seperti apa. Karena banyak dari mereka juga yang sebetulnya bukan tidak mau bayar sekali lagi. Tapi karena mereka nggak tahu gimana caranya. Simple. Jadi perlu dipandu, perlu ditemenin, perlu disayang-sayang mungkin, dipupuk sedikit, kita bareng-bareng yuk. Kita didampingi. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini sudah berjalan. Ini menjadi masalah karena itu kesalahan di Kementerian Hukum sendiri juga. Ya. Tapi sudahlah kita tidak bisa bicara masa lalu. Tapi kita bicara next. Kenapa silemnya itu agak sulit? Karena pusat data lagu dan musiknya, data PDLM kita itu belum lengkap. Bottlenecknya di mana? Kenapa para pencipta tidak mau mendaftarkan lagunya? Karena PNBP-nya besar, penerimaan negara bukan pajaknya besar. Sekarang tarif yang berlaku itu satu lagu 200.000 ya Pak? 200.000. Ya. Bayangkan kalau punya lagu 100 kali 200.000, 20 juta. Gila kan? Jadi lebih bagus orang, nah ini ada kaitannya nanti kepada ada namanya royalti yang unclaimed. Ini penyebabnya nih. Karena itu sekarang saya sudah minta kepada Dirjen Haki dan juga Direktur Hak Cipta, kita lagi rubah PP tentang PNBP untuk pencatatan lagu, kita buat clustering. 1 sampai 100 lagu, PNBP-nya 200.000. Jadi 100 lagu, itu bayarnya cuma 1. 200 sampai sekian, itu 400.000. Jadi kawan-kawan dengan begini kita mendorong supaya data lagu kita itu valid. Database ya? Database kita. Bayangkan Indonesia itu kira-kira punya jumlah lagu 7 juta sekian. Tapi datanya di Kementerian Hukum saat ini mungkin baru 20 ribuan. Nah itu kaitan dengan silem. Karena itu sekarang di LMKN nih sekarang, ada royalti yang tidak bisa dibayarkan sekarang, yang namanya unclaimed. Karena tidak jelas, ini penciptanya siapa, ahli warisnya siapa. Saya sudah minta kepada teman-teman LMKN, Pak Marcel dan teman-teman semua, ini harus segera diumumkan. Karena ini hak orang, nggak boleh diambil. Kalau dalam masa pengumuman tertentu nanti ternyata tidak ada yang klaim, maka aturan nanti direvisi Undang-Undang Hak Cipta
maka uang itu masih harus disimpan untuk beberapa saat di Balai Harta Peninggalan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jadi teman-teman, kami lakukan semua perubahan ini itu dalam rangka menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan semata-mata dilakukan itu untuk kepentingan teman-teman musisi dan seluruh ekosistemnya. Kalau tadi dibilang pemerintah terlalu nyelimet lebih dari 50%, saya ingin bilang sama kawan-kawan. Mungkin tahun ini saya lupa berapa royalti yang terkumpul. 200 miliar yang dikumpulkan. Rata-rata, bukan itu yang saya maksudkan Pak. Yang bayar pajak itu hanya mereka yang menerima penghasilan lebih dari 67 juta ke atas. Karena kena PKP loh. Iya, bagi mereka yang di bawah itu kan enggak kena pajak, negara enggak dapat apa-apa. Menteri Hukum enggak boleh ngambil duitnya. Negara enggak boleh ngambil duitnya. Dana itu tetap ada dan dikelola oleh LMKN. Ekosistem musik semua yang kelola. LMK-nya juga begitu. Nah ke depan saya bilang ada beberapa LMK yang dahulunya memungut royalti sekaligus mendistribusikannya, datanya tidak lengkap. Atas dasar kesepakatan sesuka-suka mereka, bagi aja, yang penting dananya habis. Itulah kenapa banyak musisi, komposer, pencipta kita yang klaim sekarang enggak mungkin bisa dengan sistem yang ada sekarang. Enggak akan mungkin bisa. Saya minta ke teman-teman LMKN, jangan pernah bayar kalau datanya tidak lengkap yang diajukan oleh LMK. Karena itu juga nanti kita akan melakukan penyederhanaan lembaga manajemen kolektif. Sekarang ada 17 yang dikeluarkan izinnya, izin operasionalnya oleh Dirjen KI. Nanti mungkin paling tinggi 2 atau 3 LMK yang akan kita akui. Jadi katakanlah pencipta, kemudian pihak terkait dan apa lagi ya? Ya, jadi paling 3 LMK-nya. Mereka boleh mendistribusikan. Dan saya minta tadi ada unclaim. Kami lagi mengurus supaya hak yang digital tadi, kalau mereka tidak terdaftar di LMK, kan tidak boleh dibayar. Karena banyak artis kita juga tidak mau bergabung ke LMK. Ya kan? Nah, kebijakan yang akan kita ambil adalah bagi mereka yang tidak mau bergabung di LMK, maka LMKN boleh membayarkan royaltinya sepanjang itu memang haknya. Jadi hari ini tata kelola, transparansi yang dilakukan sejak saya menjadi Menteri Hukum sebagai pembantu Bapak Presiden Prabowo, alhamdulillah semua sekarang ekosistem musik hampir tidak ada ribut-ribut lagi kan? Karena kita melakukannya dengan terbuka. Karena itu saya mohon dukungan adik-adik semua. Ini ekonomi kreatif yang luar biasa. Semua kebijakan yang kita lakukan, termasuk di Undang-Undang Hak Cipta sekarang maupun yang akan datang, itu adalah implementasi sebagai kita sebagai negara member dari organisasi kekayaan intelektual sedunia, yakni WIPO. Jadi tidak akan mungkin kita keluar dari regulasi yang ada. Karena itu sebagai tanggung jawab, Pemerintahan Hukum saat ini mengajukan satu proposal ke WIPO yang sudah diajukan oleh Pak Dirjen dan Kepala BSK. Ya. Proposal yang kita sebut adalah proposal legally binding, untuk mendapatkan keadilan terhadap royalti tadi. Di royalti digital, yang digital maksud saya mau kasih teman-teman perbandingan. Saya ketemu kemarin perwakilan YouTube dari Singapura, saya bilang kalian tidak adil. Kalian membayar Singapura royaltinya $3.
tapi kalian bayar ke Indonesia $0,7. Sekali ya. Bayangkan, saya bilang kalau kalian tidak adil dan tidak mau naikkan tarifnya, saya akan berkomunikasi dengan kementerian terkait. Anda punya potensi pasar 280 juta jiwa. Ini potensi yang besar sekali sama kalian. Demikian pula halnya ke Spotify dan seluruh platform digital saya hadapi semua. Termasuk CMO dunia. Saya bilang kalau kalian tidak mau bayar royalti ke Indonesia dan tidak mau ikuti regulasi di Indonesia, kalian tidak usah bayar, saya tanggung jawab. Tapi pasti mereka tidak berani. Kenapa? Karena pendapatan mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita terima dari luar. Karena kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita. Karena itu adik-adik saya, terutama yang mahasiswa dari seluruh Sejabodetabek, beri dukungan kepada kementerian ini. Support semua teman-teman untuk bisa berkreasi. Telah lama sendiri dalam langkah sepi, tak pernah kukira bahwa akhirnya tiada di sisiku. Taruh dulu handphonenya di bawah. Meski waktu hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah. Semua. Nice. Tak pernah kuduga bahwa akhirnya tergugat janjimu dan janjiku. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku, hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Siap. Di satu sisi hal-hal seperti ini yang membuat saya semakin kerasan pengen main musik.
Tapi di satu sisi juga karena suaranya bagus-bagus suka pengen gantung raket. Ya. Meski meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekadar indah, kau tak akan terganti. Semuanya takkan terganti. Berkaitan dengan lagu, sekarang teknologi perkembangan zaman sudah makin gila. Ada yang namanya lagu yang dibikin dengan AI. Dan salah satu yang concern tentang hal itu, Mas Aril. Ya. Ada salah satu video di podcast itu ya. Ada sesuatu. Podcast WhatsApp dong. Ya, Kalau di podcast WhatsApp. Ada sih. sesuatu yang disampaikan. Kalau belum nonton, ini dia tayangannya. Lihat, Oke, ini dia kita nonton tayangannya. ya. Waktu itu pernah dijebak soalnya gini, jadi kayak ada satu produser gitu. Real, ini ada teman saya, dia nulis lagu gitu sendiri. Gimana menurut Ariel lagunya gitu? Oke, kirimin dengerin. Ini kan AI. Kok tahu katanya gitu? Ngetes ya? Iya sejauh ini sampai saat ini itu masih bisa tuh kita dengar yang mana yang orang, yang mana yang AI. Kita karena AI itu dia kan pakai algoritma tuh, dia pasti akan cari nada-nada aman yang selalu enak, jadi gitu. Untuk saat ini masih begitu tuh. Tapi nggak tahu, jangan kan setahun ke depan, mungkin 6 bulan ke depan udah ada yang versi baru lagi. Gitu. Nah, kira-kira setelah 6 bulan itu, kira-kira 6 bulan lalu tuh wawancaranya di podcast WhatsApp tuh, kira-kira bisa bedain apa enggak? Nah, kita punya satu contoh Mas Aril, satu lagu kira-kira, nanti kita minta teman-teman Bapak Ibu untuk nebak. Ini kira-kira ciptaannya AI atau ciptaannya manusia? 1, 2, 3, putar. Langit mendung berbisik lirih, mengingatkanku pada senyummu. Angin sepoi bawa cerita dari masa indah. Oke? Kita Cukup? berdua. Cukup. Cukup. Mas Aril, sekarang kita minta tebak. Oke. Kira-kira itu lagu ciptaannya manusia Arranger atau komposer atau digital AI? oleh artificial intelligence, Mas Aril? Tapi itu rapi banget sih. Nggak apa-apa gue taruhan aja maksudnya. Mungkin bisa jadi AI itu tadi. Oke. Mungkin. Tapi kurang AI. panjang sebetulnya. Bisa jadi AI ya? Ya. Bisa jadi AI? Bisa jadi. Bisa jadi AI. Kalau dari Mas Marcel, ini tadi AI atau komposer atau arranger? Saya ngedengarnya AI. AI. Dan ternyata Udah ada jawabannya. AI memang ya. Kabut Detect. Rindu itu 1 tahun yang lalu ini adalah lagu 100% AI, vokal, lirik dan musiknya dibuat dari AI. Betul ya. Lirik oleh ChatGPT, musik melodi instrumen Suno Fitri diunggah oleh Indra Asid. Jadi sudah semakin sulit untuk membedakan berkaitan dengan lagu-lagu AI. Untuk Nah. ini kalau AI itu royaltinya gimana ya Mas? Nah, Ya. Nah silakan. Sudah bergabung bersama kita ada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Pak Herman Syah Siregar. Ya, Itu terima gimana kasih, Pak? Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Jadi Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 diciptakan tahun 2014, ditetapkan tahun 2014. Oke. Tentu belum mengatur tentang AI. AI. Nah ini sekarang teman-teman inisiatif DPR sedang menyusun undang-undang baru, merevisinya. Dan kita harapkan nanti di sana dimasukkan terkait dengan ketika lagu, sebuah karya ada unsur AI-nya. Namun kita harus tahu bahwa kekayaan intelektual adalah
suatu kekayaan hasil rasa, pikir, cipta rasa dan manusia. Iya. Nah, di sini yang harus jelas sejauh mana intervensi manusia dan sejauh mana ada kontribusi AI di sana. Jadi ketika tidak ada hasil karya cipta rasa manusia, maka tentu menurut hemat saya, kalau nanti dilakukan legal drafting terhadap pasal AI tersebut, itu tidak harus dikenakan royalti ketika sepenuhnya 100% Ya. merupakan karya AI. Itu pandangan saya kalau nantinya ini akan diundangkan, demikian. Oke. Oke. Ke pelaku Nah, industri seni. kita tanya Dengan dulu, Mas maraknya Ariel. AI ini, dengan maraknya AI ini, kan lama-lama juga akhirnya menggerus kreativitas dari seniman-seniman nih. Karena musuhnya sudah yang namanya teknologi. Kita susah-susah ngulik chord, ngulik nada, lirik, dia tinggal masukkan masukkan prom, jadi. Nah, kalau dari Mas Ariel? Agak susah juga, saya pecinta teknologi sebetulnya. Iya, oke. Jadi suka banget sama gadget. Yang berpendapat bahwa seharusnya teknologi itu bisa mempermudah manusia gitu istilahnya. Yang paling penting memang aturannya sih, makanya sebenarnya secepatnya dari kemarin itu, daripada kita balik lagi ke permasalahan performing rights yang tentang siapa yang mesti bayar itu ya. Yang paling benar menurut saya tadi itu yang Pak Menteri bilang, kenapa di Indonesia bayaran royaltinya lebih kecil daripada negara lain gitu. Daripada Malaysia, daripada Singapura, itu lebih lebih urgent gitu. Soalnya menurut saya pribadi, walaupun mungkin di Indonesia belum umum sama hak cipta, tapi yang diributkan kemarin itu adalah yang diributkan oleh orang-orang ya 100 tahun lalu mungkin ya gitu. Kita Kalau baru ributin sekarang gitu. lagu Mas Haris ini kan tentu banyak orang-orang luar kayak Malaysia, Singapura yang mendengarkan. Betul? Kan share profit untuk share royaltinya beda ya? Beda, overseas namanya royalty overseas gitu dari Malaysia itu beda. Mereka menghitungnya beda gitu. Makanya saya bilang tadi kalau misalnya dari negara bisa menekan, karena kan kita punya power Pak ya, kita punya pasar yang besar, harusnya bisa dong setara kita. Minimal sama Malaysia harusnya kita bisa setara harga lagunya gitu, royaltinya. Oke. Itu penting, makanya peraturan itu yang paling penting termasuk AI tadi. Kalau sama sekali dibatasin sih ya nggak bisa juga, cuman harus ada aturan yang pas lah gitu ya, membantu kreativitas tapi juga tidak melanggar gitu. Contohnya melanggar begini, kalau kemarin nggak tahu Prof mungkin udah sering ngobrol masalah AI kali ya. Kalau saya baru dengar sekali-sekali bahwa AI itu yang jadi masalah adalah dia kan membaca data. Iya. Data yang dia baca itu apakah itu bisa gratis? Katakanlah ada orang bilang, tolong bikinin lagu kayak Noah punya, gaya liriknya, lirik yang Ariel tulis. Itu kan dari saya dong berarti? Iya. Walaupun dia yang bikin tapi data dari saya. Apakah data itu hak saya apa enggak? Bisa Apakah masuk haki atau AI enggak, gitu. punya hak enggak untuk mengambil data saya itu? Itu yang kemarin kalau nggak salah yang sedang dibicarakan. Tapi kan itu panjang ya, makanya secepatnya kita perbaiki masalah performing rights dan segala macam. Mudah-mudahan kita bisa ngejar ketertinggalan kita di industri musik ini dibanding dunia lain gitu. Oke, thank you Mas Ariel. Ya. Dan Prof mungkin bisa menambahkan berkaitan dengan semakin berkembangnya dunia digital khususnya AI di industri musik. Iya, kalau saya melihatnya AI ya. Iya, akal imitasi. Iya. Itu sebetulnya ada 3 elemen dasar. Pertama programmer, itu yang bikin algoritmanya. Yang kedua data set, itu data yang dipakai untuk diolah. Dan ketiga pengguna. Nah, kalau misalnya saya pengguna ya, saya hendak membuat lagu. Tapi saya bukan orang yang bisa main musik, bisa apa. Dengan saya tahu bagaimana caranya membuat membuat perintah kepada algoritma, itu kemudian saya bisa menghasilkan sebuah lagu. Nah pertanyaannya itu lagu ciptaan saya atau bukan? Ciptaan, Ya kan? ciptaan Nah, prompt. tentu saja karena Ya. kalau kita bicara kenyataan, saya sebagai orang yang tidak bisa bikin lagu, boro-boro, nyanyi aja pales gitu kan. Tiba-tiba bisa menghasilkan satu musik yang bagus sekali gitu.
Nah tentu kalau kita mau jujur pada diri sendiri, maka saya sebagai katakanlah orang yang menggunakan AI, itu harus jujur bahwa lagu itu bukan ciptaan saya, tapi saya menggunakan mesin namanya ini gitu, sehingga menghasilkan lagu itu. Nah soal nanti kemudian orang ribut siapa penciptanya, itu sebetulnya tinggal pemerintah nanti bagaimana merumuskan peristiwa seperti itu, sehingga jelas, oh ini lagu ciptaan orang atau lagu ciptaan mesin, atau bagaimana gitu ya. Iya. Itu. Lalu kemudian musiknya juga lama-lama kita bisa merasakan musiknya seragam. Nadanya gitu. Iya. Oke. Iya, makanya kalau kita Stay dengerin, gitu. ini AI. Siap. Ya makanya hati-hati Ariel, suaranya bisa ditiru kalau terlalu banyak di... Suara sih nggak apa-apa, wajahnya nggak pernah ada yang bisa niru, Pak. Suaranya nggak apa-apa ya, yang penting duitnya ya. Tapi kalau suara udah ditiru. Saya Oh, pernah? kalau nggak salah banyak, bukan cuma saya. Ini mungkin mesti cepat-cepat diatur. Ada suaranya Duta juga. Kadang-kadang ada yang, oh kalau Ariel nyanyi lagunya ini kayak gimana ya? Ada bikin di Oke. upload di YouTube. Misalnya Duta nyanyiin lagunya siapa kayak gimana ya gitu. Itu udah banyak sih Oh sebetulnya. iya. Benar. Itu tentunya diharapkan tentunya segera dibuatkan regulasi atau payung hukum berkaitan dengan perkembangan zaman yang seperti itu tadi ya. Kalau Mas Marcel, sudah pernah ada belum yang mendaftarin lagu AI ke LMKM? Walaupun ditolak ya? Sejauh Ditolak? ini belum ya. Belum ya? Belum gitu. Cuman memang ini menarik, makanya perlu sekali kita segera membuatkan batasan-batasan. Ya. Hanya memang yang menjadi sangat-sangat menantang adalah untuk urusan dengan teknologi ini, khususnya artificial intelligence, memang ada satu asas yang harus kita pakai, namanya technology neutral. Ya. Jadi kita bikin aturan itu nggak boleh kaku nih, karena begitu kita kaku, alat ini kan akan berkembang terus, teknologinya berkembang pesat sekali. Ya. Beberapa bulan yang lalu kita masih bilang itu AI tools, sekarang udah AI agent. Kita nggak tahu lagi nih, tahun depan mungkin udah sentient being dia. Kalau buat saya, pakailah AI, karena kita nggak bisa lawan itu, inevitable, nggak bisa dilawan itu. Pasti akan datang dan akan somehow kita pakai. Tapi kita harus percaya, apalagi kalau kita sebagai musisi kita percaya bahwa itu cuma alat. Ya, ibarat kosmetik aja. Gak bisa menggantikan manusia ya. Iya, sejauh ini. Berasa kalau misalnya lagu itu dibuat oleh AI, berasa banget steril gitu ya. Terus kayak, ini kayak pernah dengar suara ini, karena mereka mengambil data latih itu. Ya. Nah tinggal kita atur gimana caranya, kalaupun misalnya dia mengambil data latih dari suaranya Ariel misalnya. Yes. Gimana caranya Ariel ketika data latih itu mengambil suara dia sebagai algoritma, dia dapat royalti, itu gimana caranya? Nah tuh, Iya kan? Pak Karena Dirjen. misalnya saya sebut merek aja, misalnya Suno AI. Ya. Ya untuk bikin musik. Itu pasti dia punya data latih yang diambil dari minimal mungkin 100 lagu terhits seluruh dunia loh. Yang existing ya. Mungkin lagu-lagunya The Beatles, lagu-lagunya Led Zeppelin, lagu-lagunya segala macam deh. Gitu ya, Babyface mungkin semua gitu. Nah gimana caranya supaya ketika itu pun dipakai menjadi data latih, yang bersangkutan tetap dapat royalti, itu gimana caranya? Mungkin suaranya dikasih watermark misalnya. Suara Atau dikasih mukanya untung Mas ya. Ariel Iya. misalnya ya di video klipnya Ya, misalnya sekarang dengan teknologi pixelated bisa dilakukan itu Mas. Jadi bisa ada data yang ditempelkan di situ, jadi ketahuan Oke. oh ini dari katalognya Ariel misalnya, katalognya Noah misalnya. Gitu. Jadi dapat nanti royaltinya. Gimana caranya itu deh. Nah. Karena nggak bisa dilawan. Oke. Dua kali oke.